ini merupakan proyek mata kuliah umum bahasa Indonesia yang membahas tentang penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul di kalangan mahasiswa. Yuk kita simak perbincangan dari kami para The Great Debat Bahasa. Halo Sobat Berbahasa, kami dari kelompok 1 mata kuliah umum Bahasa Indonesia ingin memperkenalkan diri. Saya Nida Zakira Nataya Febrian dengan NIM 250910201098 dari Prodi Administrasi Negara. Saya Siti Nurkadila dengan NIM 240210102046 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya Nabila Maulani dengan NIM 2508-1030-1023 dengan Prodi Akuntansi. Halo, saya Alfilia Maisha Mirzani dengan NIM 250710101033 dari Program Studi Ilmu Hukum. Hai, saya Gadis Mata dengan NIM 250710101175 dari Prodi Ilmu Hukum. Halo, saya Sukmawati Wicasana dengan NIM 25081011004 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Hai, saya Siti Nur Kamila dengan NIM 24020102044 dari Prodi Pendidikan Fisika. Halo teman-teman, selamat datang di The Great Debate Bahasa. Bareng gue, Alfilia, host kalian. Coba deh, sadar nggak sih dalam sehari kita bisa banget pakai bahasa yang beda-beda, dari yang super santai sampai super formal. Bener banget nih, Phil. Kalau di chat, pakai gue loh. Giliran kita presentasi, langsung pakai saya Anda. Nah, itu dia topik kita hari ini, bahasa gaul versus bahasa baku. Bersama aku udah bareng sama teman-teman yang keren. Sapa dulu dong teman-teman. Halo semuanya. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Nida, halo. Bisa jelaskan apa itu bahasa baku? Nah, jadi apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah bahasa formal yang digunakan untuk komunikasi resmi. Kita tuh bisa menemui bahasa itu di sekolah, kantor, dan juga acara akademik. Ciri utama dari bahasa baku sendiri adalah lengkap, benar, dan juga jelas. Kelebihan dari penggunaan bahasa baku menunjukkan kesopanan dan rasa hormat kita kepada lawan bicara kita. Setuju banget. Jadi bahasa baku itu penting banget untuk menunjukkan kredibilitas, apalagi kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Oke, sekarang ke sisi yang lebih santai. Gadis, halo, gimana dengan bahasa santai? Oke, thank you for having me. Jadi, bahasa gaul itu gaya bahasa informal. Biasanya kita pakai di medsos, di tongkrongan kita, atau saat kita chattingan sama teman-teman. Cirinya banyak nih, tapi ciri khasnya biasanya itu berupa singkatan dan ekspresi bebas. Fungsinya ya biar komunikasi kita lebih akrab aja. Tapi kalau nggak baku nggak apa-apa kan? Nah, itu tuh poin pentingnya. Bahasa gaul itu boleh aja dipakai, asal tahu tempat dan konteksnya. Kalau salah tempat, bisa-bisa orang lain bisa salah paham sama kita, jadi harus tetap bijak dalam penggunaannya. Poin. Jadi dua-duanya punya nilai tersendiri. Sekarang menurut Sukma, kasih kita perbandingan lainnya dong. Oke, jadi ini ada 3 perbedaan. Yang pertama, dari pilihan kata. Bahasa gaul itu cenderung tidak baku. Sedangkan bahasa baku itu harus sesuai kaidah bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian yang kedua adalah dari struktur kalimatnya. Bahasa gaul itu lebih bebas. Nah, bahasa baku ini lebih lengkap. Kemudian dan yang ketiga adalah dari gaya penyampaiannya. Bahasa gaul itu cenderung lebih santai. Nah, kalau bahasa baku itu lebih formal. Nah, biar makin kebayang, contohnya apa sih, Mil? Siap, contohnya begini. Bahasa gaul, aku lagi males banget nih. Bahasa baku, saya sedang tidak bersemangat. Atau bahasa gaul, kamu mau makan apa? Bahasa baku, apakah kamu ingin makan sesuatu? Beda vibe banget kan? Nah, dari situ kan kelihatan nih kalau bahasa gaul tuh lebih santai, tapi bisa dianggap kurang sopan kalau di situasi tertentu. Sedangkan bahasa baku emang lebih sopan, tapi kesannya kayak kaku banget gitu kalau dipakai di tongkrongan. Intinya nggak ada yang lebih baik ya. Semua tergantung konteks. Sekarang kasih tips dong biar bisa pakai dua-duanya dengan bijak. Oke, ini tipsnya. 1. Gunakan bahasa gaul di konteks informal, medsos, nongkrong,
ngobrol sama temen. 2. Gunakan bahasa baku di konteks formal, kuliah, meeting, acara kampus. 3. Pahami audiens atau campuran. Ambil jalan tengah, tetapi tetap sopan. 4. Yang terakhir, jangan berlebihan. Santai boleh, tapi tetap sopan. Berarti fleksibel itu penting ya? Betul banget, kuncinya itu fleksibilitas. Jangan lebay pakai bahasa gaul di forum resmi, tapi juga jangan terlalu kaku atau pakai bahasa baku di lingkungan tongkrongan. Nah, itu baru balance. Nila boleh kasih penjelasan poin-poin dari obrolan kita? Poin-poin dari penjelasan obrolan kita dari tadi, menurut saya itu bahasa gaul membuat komunikasi terasa akrab, sedangkan bahasa baku itu mencerminkan kesopanan dan kejelasan. Kalau kita bisa menyesuaikan konteks, berarti kita komunikator yang cerdas, tahu kapan harus sopan dan kapan harus serius. Wah, luar biasa banget diskusi kita hari ini. Terima kasih teman-teman keren untuk semua insight-nya. Buat pendengar di rumah, yuk mulai biasakan pakai bahasa Indonesia dengan bijak, karena cara kita berbahasa mencerminkan siapa kita. Setuju banget, jangan sampai bahasa Indonesia kehilangan karakternya cuman karena kita tuh mau ikut-ikutan tren doang. Tapi juga jangan terlalu takut ya untuk berbahasa santai, asal tahu batasannya. Balance is the key. Nah, itu dia. Teman-teman di rumah, tim bahasa gaul atau tim bahasa baku nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Podcast ini untuk memenuhi mata kuliah umum bahasa Indonesia. Semoga dari podcast kita semua dapat menginspirasi kita semua untuk mencintai dan menjaga bahasa Indonesia. Sekian podcast dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.